Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin perkenalan diri terhadap Teknik Imigrasi tingkat 3. Nama Yamsikor Pratama dengan NRT 2018-1450-101. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview hasil dari book chapter dari Hukum Keimigrasian C, yaitu yang dikarang oleh Kenan Nicholas Joseph dengan judul Urgensi Pembaruan Regulasi terhadap Tenaga Kerja Asing Tiongkok di Indonesia dan Upaya Pemerintah dalam Mengatasinya. Adapun guys, beberapa outline yang kita bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, lebih membahas tentang pengertian mengenai tenaga kerja asing dari segala aspek. Lalu yang kedua ada regulasi terhadap tenaga kerja asing, membahas mengenai dasar hukum dan relevansi yang dibahas pada buku chapter ini. Yaitu yang ketiga hambatan penegakan hukum, membahas mengenai hambatan dan tantangan dalam menegakkan hukum. Lalu yang terakhir ada langkah-langkah yang akan dilakukan, jadi membahas apa saja yang akan dilakukan dalam meregulasi tenaga kerja asing yang berada di Indonesia. Baik, kita langsung saja. Dalam kegiatan migrasi yang berlangsung sejak beberapa abad dahulu, merupakan hal yang asing apabila ditinjau dari sudut pandang historis di mana manusia melakukan penjajahan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal yang menjadi alasan mengapa para migran asing ingin keluar dari negara asalnya adalah untuk mencari penghidupan lebih baik melalui lapangan pekerjaan di negara lain, semakin sulit di negaranya asal, terkecuali Tiongkok. Imigran asing Tiongkok, terutama imigran ilegal, banyak membawa dampak negatif bagi Indonesia dalam berbagai aspek, baik ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan utamanya keamanan. Bahkan, TKA saat Tiongkok menduduki peringkat pertama jumlah Indonesia, itu sebanyak 36,17% total TKA yang berada di Indonesia. Meskipun banyak TKA di Indonesia ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi negara lain untuk berinvestasi dan menanamkan modal di Indonesia secara legal. Namun hadirnya TKI ilegal ini tetap tidak terbendung. Hal ini sedikit banyak disebabkan karena Indonesia belum memiliki regulasi yang kuat dan undang-undang yang secara khusus atau lex spesialis mengatur tentang terkait imigran asing legal ini. Selama ini kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi imigran asing ilegal ini khususnya yang berasal dari Tiongkok di Indonesia hanya sebatas mendeportasinya saja. Deportasi ini imigran atau TKI ilegal agaknya masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan negara lain dalam memberikan sanksi atau hukuman terkait hal ini. Negara Australia misalnya, yang memenjara terlebih dahulu dan kemudian mendeportasi dari negaranya. Tidak hanya itu, pelanggar boleh juga membayar biaya yang tidak sedikit. Bahkan, hampir tidak ada celah bagi imigran asing untuk masuk ke Australia secara ilegal dikarenakan memiliki Operation Sovereign Border atau OSB, yang merupakan operasi perlindungan perbatasan yang dipimpin oleh Angkatan Pertahanan Australia. Secara hukum, di Indonesia yang mengatakan tentang TKA sudah baik. Adanya pun baik dari sini pun dari UU Keimigrasian maupun dari juga dari UU Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja. Akan tetapi, banyak pelanggaran disebabkan kurangnya kesadaran diri dan dari tenaga kerja asing agar mengikuti prosedur dan peraturan tersebut, atau adanya keterpaksaan situasi dan keadaan yang mengharuskan mereka melanggar peraturan yang ada. Penggunaan tenaga kerja asing sudah jelas regulasi dalam pasal 1 bab 1 UU nomor 8 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Bahwasanya tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat atau TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud kerja di wilayah Indonesia. Tetapi masih banyak TKA yang kerja di Indonesia yang tidak memiliki visa kerja dan perusahaannya pun masih menggunakan untuk kerja di perusahaannya. Nah, di berbagai perspektif, adapun dari perspektif ideologi, yaitu imigran asing yang legal banyak membawa paham yang berbeda dengan apa yang telah disepakati di Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, ini merupakan ancaman serius yang dapat memecah belah bangsa. Seperti politik, imigran asing yang legal banyak menimbulkan perdebatan politik dalam negeri karena berpotensi disalahgunakan sebagai ajang pelarian dari kelompok teroris atau buronan dari luar negeri. Dengan cara menyamar sebagai imigran dan dari perspektif ekonomi, imigran asing ilegal ini membawa dampak negatif terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang membuat penduduk lokal semakin kesulitan mencari pekerjaan dan praktis membuat perekonomian masyarakat makin memburuk. Nah, hal tersebut di atas jadi karena mungkin beberapa faktor, yaitu yang pertama, lemahnya integrasi sistem penguasaan terkait kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan berbentuk kepulauan ini. Lalu yang kedua, wewenang pemerintah yang terbatas disebabkan karena regulasi penanganan terkait imigran asing ilegal yang spesifik. Lalu yang terakhir, kurangnya sinergi lembaga dan atau instansi terkait dalam upaya preventif maupun represif.
Yang menarik, di tengah maraknya TKA asing baik itu legal maupun ilegal, tidak membuat pemerintah jengah. Bahkan sekarang pemerintah memilih Tiongkok sebagai mitra kerja untuk melakukan investasinya di Indonesia. Hal ini agaknya dapat dipahami karena memang banyak kelebihan dari tenaga kerja asing dari Tiongkok, upah atau gaji tenaga kerja Tiongkok terbilang murah. Selain itu, kemampuan fisik serta etos kerja yang lebih dari pekerja lokal. Namun apabila hal ini teruskan tanpa mendengar suara rakyat, akan muncul satu kondisi masyarakat yang tidak percaya terhadap pemerintah atau distrust. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memenangkan langkah pemerintah untuk melegalkan migrasi bagi negara Tiongkok yang berada di Indonesia. Dalam kaitannya tentang tenaga kerja asing dan hukum keimigrasian, kedua hal tersebut sangat erat kaitannya. Penggunaan tenaga kerja asing berhubungan dengan lalu lintas masuk keluarnya orang asing yang berada di Indonesia. Dan seiring dengan jalan jujur keluar masuk yang tinggi tersebut, potensi penyalahgunaannya pun semakin besar. Di Indonesia, sebagian pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh warga negara Cina sesuai dengan izin tinggal yang diperoleh. Selain itu, mereka tidak dapat menunjukkan paspor dan izin tinggal karena dipegang oleh sponsor. Sebagai bisa tunduk pada UU nomor 6, 119 dan UU huruf A UU nomor 122 pada tanggal 6 Juni dan Juni 2011 tentang keimigrasian. Penggunaan tenaga kerja asing yang berhubungan dengan lalu lintas masuk keluarnya orang asing di Indonesia. Dan seiring berjalan laju keluarnya masuk tinggi tersebut, potensi penyalahgunaan pun semakin besar. Di Indonesia, sebagian masuk dengan imigrasi yang dilakukan oleh warga negara Cina sesuai dengan izin tinggal yang diperoleh. Di saat Indonesia membuka pintu bagi investor dan penanaman modal yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo kepada satu negara, di sisi lain pelanggaran hukum pun semakin meningkat. Ini karena jumlah WNI di Cina sebagai pendatang asing di Indonesia tidak lepas dari kebijakan yang dimaksudkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni kebijakan kunjungan bebas visa yang untuk kasus negara. Kebijakan ini dimulai dengan penyusunan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015, kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, sehingga Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang paling terakhir. Praktisnya, Indonesia pun kini menjadi surga bagi warga negara asing. Nah, dari hambatan dari hukum Indonesia sendiri, penegakan hukum terhadap imigran asing ilegal yang masuk ke Indonesia, Indonesia belum memiliki sistem hukum yang mengatur terkait dengan penegakan hukum tersebut. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 hanya mengatur secara umum terkait pemalsuan dokumen perjalanan saja, sehingga hal ini menyebabkan imigran asing secara berulang kali masuk ke Indonesia secara bebas. Sebab aturan terkait imigran ilegal itu tidak teratur secara tegas dan mengikat. Lebih jauh lagi, sedangkan hukum yang dilakukan hanya sebatas deportasi saja, sehingga tidak menimbulkan efek yang jerah terhadap pelaku dan calon pelaku lainnya. Lebih jauh lagi, hambatan lain dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan penegakan hukum belum menjadi anggota negara yang mengaktifasi illegal migran dilegalisasikan pada tahun 1991, termasuk juga protokol 1967. Harus kita akui, hal paling mendasar yang menghambat tindak tegas terhadap imigran gelap adalah hukum belum jelasnya peraturan perundang-undangan terhadap imigran asing, khususnya terhadap imigran yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini, lemahnya undang-undang ini sedang dimanfaatkan oleh imigran asing yang ingin menetap di Indonesia. Indonesia bukan lagi negara transit, melainkan negara tujuan. Nah, kita masuk ke upaya yang bisa dilakukan terhadap pemerintah saat ini. Untuk menjaga keamanan satu dan keutuhan negara Indonesia adalah tugas Kementerian Pertahanan atau Menhan berada di bawah komando Presiden. Sehingga dalam upaya preventif atau pencegahan terhadap imigran gelap yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia dengan berbagai cara, baik itu laut, darat, laut maupun dari udara adalah tugas dari Kementerian Pertahanan. Selain Menhan, Dijen Imigrasi yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM juga berperan dalam mengatasi imigran ilegal ini. Dirjen Imigrasi adalah bagian dari struktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki peran utama dalam merumuskan sekaligus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan teknisnya. Untuk itu, sudah semestinya segala langkah yang mungkin menjadi solusi semakin dioptimalkan dan diterapkan secara maksimal. Nah, saat menangani imigran ilegal asing ditemukan, personel di lokasi akan menghubungi organisasi internasional untuk imigrasi atau IOM. Jika ditemukan di laut, maka akan ditangani oleh petugas kapal patroli laut terlebih dahulu. Kasus tersebut kemudian akan dilimpahkan ke Baris Krim Imigrasi dan kepolisian. Setelah sampai di darat, para pihak terkait berkoordinasi untuk diproses lebih lanjut. Polisi kemudian akan membagi tanda-tanda keterlibatan dalam kasus tersebut menjadi dua, yaitu sebagai pelaku kriminal atau sebagai orang yang diselundupkan. Dalam proses penanganan kasus imigran asing ilegal yang masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut sendirian. Itu dibutuhkan kerjasama internasional dengan pihak lain seperti UNHCR atau United Nations High Commission for Refugees and the International Organization of Migration atau IOM.
Nah, contohnya seperti kasus imigran asing ilegal yang masuk ke Indonesia, juga kerap disebut dengan terminologi people smuggling atau penyelundupan manusia. Kepolisian Indonesia menangani kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh penyidik pidana umum tingkat Polres, Polda, atau Mabes terdekat. Petugas polisi yang telah mendapatkan informasi tentang tanda-tanda tindak pidana penyelundupan akan meneruskan informasi tersebut kepada penyidik pidana umum untuk perintah lebih lanjut. Penanganan kasus penyelundupan manusia ini di tingkat daerah melalui Satuan Tugas Daerah Penyelundupan Manusia atau Satgasda yang terdiri dari kepolisian daerah seperti Reskrim Umum, Intelijen dan Kepolisian, dan pendatang. Gugus tugas beroperasi sesuai dengan prosedur tetap atau protap yang telah ditetapkan. Nah, dalam proses penanganan kasus imigran ilegal yang masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut sendirian. Dibutuhkan kerjasama internasional seperti PNHCR tadi dan IOM. Di Indonesia sendiri, PNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan IOM untuk menjalankan misinya. PNHCR melakukan registrasi dan penetapan status pengungsi. Proses ini perlu dikoordinasikan dengan baik dengan pemerintah Indonesia dan IOM. Oleh karena itu, memastikan implementasi trifungsi migrasi harus dijalankan dengan baik dan ketat sehingga tidak mengganggu kedaulatan negara. Pengawasan pada dasarnya ditunjukkan demi menghindari adanya potensi penyalahgunaan, penyelewengan, dan atau penyimpangan atas tujuan awal kedatangan di Indonesia. Melalui pengawasan ini, diharapkan membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebagai langkah yang diharapkan untuk mengendalikan instruksi tenaga kerja asing, terdapat mekanisme untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan tenaga kerja asing oleh pengawas tenaga kerjaan. Jika pihak pimpinan bisa menerima pengawasan terhadap tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja asing asal Tiongkok, tentunya ini berdampak positif bagi Indonesia. Sehingga permasalahan para migran asing yang berbasis atau bekerja secara ilegal dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Indonesia secara berlaku. Karenanya, kita tidak akan lagi mendengar tentang pekerja asing ilegal yang bekerja dengan turis ataupun yang lainnya. Jika tidak demikian, pihak tertentu dapat menggunakan ini secara politis untuk menyerang pemerintah. Nah, ada penerapan penerapan dan perundangannya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Penggunaan tahun 2015. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dan yang terakhir adalah instansi terkait seperti TNI Polri dan penerapan undang-undang lainnya dan sebagainya. Nah, apabila kita telaah prosedur perundangan tenaga kerja asing setelah berlakunya Perpres Nomor 20. Sorry. Apabila kita telaah prosedur penggunaan tenaga kerja asing setelah berlakunya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA, yaitu harus memiliki RPTKA sebagai izin kerja atau TKA selanjutnya. TKA selanjutnya mengurus visa ataupun vitas yang diperlukan untuk TKA untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Saat tiba di Indonesia, TKA perlu mengurus vitas sebagai dasar yang diperbolehkan bekerja di Indonesia sampai diberikannya kitas sebagai pegangan untuk TKA yang terbaik kerja di Indonesia. Surat penggunaan tenaga kerja asing ini berdasarkan peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing bertentangan dengan Undang-Undang NKRI tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang imigrasian, UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Selain itu, pasal 9 serta pasal 10 ayat 1 huruf A dalam proses Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang dengan ketentuan pasal 43 ayat 1 dan 43 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003. Nah, kesimpulannya adalah politik kebijakan pemerintah terhadap imigran asing yang bekerja secara ilegal Indonesia berawal dari ketika pemerintah melakukan politik kebijakan terhadap keterbukaan investasi Indonesia. Hal ini menjadi blunder bagi baik dari pemerintah maupun yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan politik kebijakan bebas visa pada dasarnya tanpa memberikan bagi pihak Indonesia. Jangan dibukanya pintu masuk orang tanpa visa yang berjumlah 110 negara atau kita bisa bilang sampai seluruh dunia. Nampak pada peningkatan penanganan keimigrasian. Salah satu langkah yang kita dapat lakukan hari ini adalah dengan menggabungkan penegakan hukum dan pencegahan, preventif dan represif serta pendidikan baik dalam internasional maupun internasional. Mungkin cukup sekian review dari buku catatan tadi dibuat oleh rekan kami yaitu Kenneth Nicholas. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.